kanan, kiri, depan, belakang kita. Ya, senyum kebahagiaan itu memberikan semangat yang baru setiap hari bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema pengharapan yang tangguh. Pengharapan yang tangguh. Bapak Ibu, apa sih pengharapan itu? Sulit mendefinisikan ayat kata ini ya, satu kalimat. Kalau di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai di belakang tabir. Jadi kalau kita lihat kapal yang besar itu yang biasanya sandar di kota bumi, kalau mau sandar pasti dikeluarkan tali yang sebesar mencari ya, supaya diikatkan di sebuah patok, biasanya patok besi yang kuat, sehingga kalau ada gelombang atau angin besar, kapal ini tetap bisa tenang, tidak ikut arus gelombang itu. Dan dikatakan dalam Ibrani tadi bahwa sauh kita itu diikatkan di belakang tabir. Tabir bait Allah maksudnya. Di mana di belakang tabir itu ada ruangan Al-Qudus, dan disitulah biasanya seorang imam itu memberikan korban persembahan. Dan di dalam kitab Ibrani, imam besar itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita punya sauh di mana tali yang mengikat itu dipegang oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga tidak akan goyah walaupun dalam hidup kita mengalami pasang surut. Kita tetap tenang karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Yang besar tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, supaya semua kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Saudara, kalau orang itu memiliki iman yang teguh, menerima Injil, berita sukacita, di mana Allah yang Maha Tinggi mau meninggalkan, memuliakan yang menjadi sama dengan manusia, membela manusia dalam titik yang paling rendah, maka orang itu sangat sukacita. Ada teman dalam penderitaan, ada topangan di saat kesusahan, ada kekuatan di saat dia mengalami kelemahan. Dan inilah yang menjadi spirit Paulus untuk mau memberitakan berita itu kepada banyak orang kemanapun dia pergi. Biar ini sebanyak mungkin orang mendengar berita ini, supaya sukacita yang dia peroleh dari Tuhan itu bisa dibagi kepada yang lain, dimengerti oleh yang lain. Paulus mengimani bahwa dengan percaya kepada Injil Yesus Kristus itu, orang hidupnya bisa diubahkan dari yang tidak punya harapan menjadi memiliki harapan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan ada sebuah panti, rumah rehabilitasi yang memiliki orang-orang depresi. Mereka ini datang dari berbagai kalangan, yang kaya, yang miskin, yang Islam, yang Kristen, yang beragama lain, semua diterima. Pak Pendeta ini punya pelayanan yang sangat khusus. Cara menyembuhkan pasien adalah dengan membaca firman. Bapak Ibu, di rumah kita mungkin ada banyak arti, ada ini kayak benda mati aja sebenarnya. Di rumah kita ada banyak
kekuatan dari firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau percaya kepada Tuhan, firman ini bisa hidup. Saat saudara gelisah, tidak bisa tidur, dan saudara mencari dalam diri saudara, Tuhan, inilah aku. Tuhan, tolonglah aku dalam kelemahanku dan sebagainya. Dan kita berupaya menghubungi dengan Tuhan. Dan kita membaca firman itu. Dan kita menemukan satu firman yang menguatkan hidup kita sehingga semangat kita dibangkitkan. Yang mungkin sudah rapuh seperti tulang yang kering, tidak ada semangat, putus harap. Tapi saat saudara mencari Tuhan, Tuhan berkenan berbicara kepada saudara-saudara, dan firman ini memberikan kekuatan. Firman ini berbicara memberikan